Tepatnya insya Allah kalau secara kalender bulan depan itu tanggal 27. Di sini 27 Pak Idul Adhanya. Nah, ya, sama insya Allah. Yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian, Yaumin Nahar itu ada 4 amalan. Bulan Dzulhijjah itu yang paling utama ada 4 amalan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah telah banyak memberikan, melimpahkan nikmat karunia kepadamu. Sebagai bukti benar cinta imannya seseorang pada waktu bulan Dzulhijjah adalah, yaitu dalam ayat ini, dirikanlah sholat, pastikan sholatmu benar, sholat yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan berkurbanlah karena Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat, sholatmu itu pastikan, kurbanmu itu juga pastikan karena Allah. Orang yang sholatnya benar, Idul Adha itu senang, ya, karena dia sudah menyiapkan diri untuk bisa berkurban. Apa kata Rasulullah? Oh ya, sebentar. Jadi di bulan Dzulhijjah itu amalan yang paling tertinggi haji. Jamaah yang belum menaikkan ibadah haji, saya doakan semoga Allah memberikan kemudahan, kelapangan, rezeki, dan kemampuan dimudahkan untuk menaikkan ibadah haji. Amin. Jenengan jangan pernah mengatakan kayak aku ora mungkin. Berdosa itu ucapan kufur itu. Karena harus yakin banyak yang menurut manusia tidak mungkin, mustahil, tapi pasti bagi Allah. Ya. Jadi itu ucapan seperti itu ucapan kufur. Masalahnya bukan hanya itu saja, menjadikan tidak berkah hidup kita. Walaupun mungkin misalkan sampai mati tidak sempat haji, tapi dia berkeinginan betul, pingin hajinya betul-betul, ingin betul. Orang guru etok guru pingin tok. Andaikan dia mati, maka dia mendapatkan seolah-olah dia sudah menaikkan ibadah haji. Amin. Dengan ingat kisah seorang tukang sol sepatu di Mekah pada waktu itu tahun sekian ya. Yang haji sekitar 400.000 kurang lebihnya. Tapi ada satu orang yang gak ke tanah suci, dia hajinya mendapatkan pahala haji yang mabrur. Udah dengar kisahnya? Tahu kisahnya? Mau tahu kisahnya? Ya, kisahnya begini kisahnya. Jadi saya lupa namanya, tapi dia tukang sol sepatu. Ya, betul-betul berkeinginan sungguh-sungguh untuk haji itu. Sejak dia berniat itu, setiap dia ngesol sepatu itu, yang ngesol, nyemir, dan pokoknya jenisnya itulah, apa ada saja orang yang nambahin aturan 10.000, 15.000, 20.000. Enggak, ini cuma 10.000 kok. Udah ambil. Begitu cara Allah, karena memang keinginannya. Sampailah menjelang hari pemberangkatannya, qadarullah dia punya istri hamil, nyidam. Nyidamnya pingin makan daging kambing. Pada saat itu musim kemarau, banyak kambing-kambing ternak yang mati, sulit sekali menemukan. Kesana kemari dia cari, akhirnya sampailah satu tempat rumah gubuk reot. Ternyata seorang janda dengan 4 atau 5 anaknya yang masih kecil-kecil. Dari rumah reot ini aroma kambing ini keluar. Maka dia senang sekali, alhamdulillah, ini betul-betul yang diinginkan istriku diberi oleh Allah. Ya, akhirnya dia temuin, ibu, istri saya setelah mengucapkan hamil dan dia nyidam yang ini. Maka sekiranya Anda berikan saja, berapapun harganya saya akan bayar.
Apa kata ibu ini? Tuan, ini halal untuk kami, tapi haram untuk Anda. Kok bisa? Ini sebenarnya adalah bangkai. Ini bangkainya kambing. Saya dapatkan di jurang, sudah membusuk. Tapi kami nggak ada makanan yang lain. Anak-anak saya masih kecil. Maka ini halal bagi kami, haram buat Anda, karena Anda tidak dalam kesulitan. Begitu mendengar itu, dia pulang, dia sampaikan kepada istrinya, sayang, aku nggak jadi berangkat haji ini. Loh kenapa? Diceritakanlah itu. Terus apa yang akan kau lakukan? Tanya istrinya. Semua yang ongkos untuk haji aku akan serahkan untuk ibu itu, dan semoga itu bisa membantu ibu itu dan janda itu dan anak-anaknya yang 5 anak itu. Kira-kira istri ini nih, kalau jenengan istrinya dengan marah nggak Pak? Dikek janda loh Pak. Halo? Apa? Maka si istrinya mengatakan, alhamdulillah, aku akan marah kalau itu tidak kau berikan kepada mereka. Terus gimana kamu nyidamnya? Begitu dengar cerita itu, hilang rasa nyidamnya itu, tidak kepingin lagi. Kan tidak ada istilah kebetulan, Allah yang berkehendak Pak. Semuanya di ongkos yang untuk haji itu diberikan untuk ibu yang janda dengan anaknya itu. Maka selesai haji, 2 malaikat, ada seorang ulama yang bermimpi, 2 malaikat itu berdialog. Siapa dari sekian ratus ribu ini yang hajinya mabrur? Hanya ada beberapa orang, tidak lebih dari 10 orang yang mabrur. Tapi yang paling mabrur 1 orang. Dan dia nggak ke tanah suci. Loh, kok bisa? Itulah peristiwanya. Nah, ini menunjukkan ada orang yang bersungguh-sungguh untuk menunaikan ibadah haji dengan tulus ikhlasnya, dengan pontang-pantingnya, walaupun tidak ke tanah suci, dia mendapatkan pahala haji, bahkan pahala haji yang mabrur. Kata Rasulullah, al-hajju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Tidaklah haji mabrur itu balasannya kecuali surganya Allah. Amalan yang utama adalah haji yang pertama. Jamaah sekalian, antum mau 1 hari mendapatkan jutaan pahala? Mau? Kalau nggak mau, nggak saya kasih tahu. Mau atau mau banget nih? Kok maunya kayaknya kok nggak niat toh? Mau. Mau atau mau banget? Mulai malam ini, habis isya ini, kalau itu lain sudah kemarin sudah kan? Karena ini sudah saatnya, yaitu pemberangkatan haji. Bahkan sudah ada yang sudah sampai sana dan meninggal. Gimana doanya? Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan kemampuan pada kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia yang menunaikan ibadah haji. Mampukanlah mereka menjalankan rukun, wajib, dan sunnahnya haji, dan jadikanlah hajinya mabrur-mabrurah. Amin. Itu redaksi intinya di situ. Jenengan boleh redaksi yang lain. Jenengan sekali berdoa itu, maka jenengan sudah mendoakan sekian juta. Jadi kalau yang tahun ini haji 5 juta orang, berarti jenengan dapat 5 juta pahala kebaikan, insya Allah. Amin. Ini loh. Cukup panjenengan baca sekali saja pada subuh, sekali pada duhur,
sekali ba'da asar, sekali ba'da maghrib, sekali ba'da isya. Sekali aja. Enggak 5 kali sekali. Cukup dibaca sekali aja ba'da subuh. Sekali ba'da zuhur. Sekali ba'da asar, sekali ba'da maghrib, sekali ba'da isya. Sekali. Jadi kalau sebanyak yang haji 5 juta, sekali pahalanya 5 juta insya Allah. Jadi kalau 5 kali, ya 25 juta. Gimana kita mendapatkan pahala sebanyak itu, Pak? Insya Allah itu bisa menutup dosa-dosa kita yang banyak itu. Insya Allah. Itu amalannya, Pak. Kita yang nggak menunaikan ibadah haji, mendoakan mereka. Karena ini sudah mulai nih. Nah, jadi bukan nanti pas wukuf Arafah, bukan, ya mulai sekarang ini. Karena mereka yang sudah sampai sana dan sudah meninggal, itu kan walaupun belum haji dapat pahalanya haji. Karena ini rangkaian dari haji. Ini amalan yang utama. Di tempat lain belum saya kasih tahu loh ini. Bukan gitu, karena baru diundang pengajian baru di sini. Oh, ini yang kedua nih sama kemarin di tempat saya, karena di tempat saya Pak ngajinya sudah dimulai. Ya. Tapi di tempat lain ini kan belum mulai ngaji nih ya. Jadi alhamdulillah banget nih. Ya, itu doanya redaksinya intinya begitu, mendoakan semua kaum muslimin dan muslimat yang menunaikan ibadah haji. Jenengan yakin itu? Kan mendoakan ini doanya yang gaib ini dikabulkan oleh Allah, diijabah. Oh, Masya Allah. Dan antum tahu rahasianya doa? Ada yang tahu rahasianya doa? Ini yang bisa jawab dengan benar, hadiahnya umrah bayar sendiri. Rahasianya doa tahu nggak? Dikabulkan, tidak dikabulkan, kita diberi pahala oleh Allah. Amin. Jadi nggak usah mikir dikabulkan atau nggak dikabulkan. Rahasianya doa itu kita berdoa pasti dikabulkan atau tidak dikabulkan, kita diberi pahala oleh Allah. Makanya nggak akan pernah rugi orang berdoa mendoakan yang lain itu, dan doa yang baik akan diaminkan malaikat kembali kepada kita. Yang kedua, amalan yang utama setelah haji adalah kurban. Maka kata Rasulullah, man wajada sa'atan ayudhiya falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang dia diberi kemudahan ke lapangan rezeki untuk berkurban, maka dia nggak berkurban, jangan dekat-dekat dengan masjidku, jangan sholat di masjidku. Saking besarnya pahala kurban itu sampai bulunya itu diberi pahala oleh Allah. Idealnya satu keluarga, satu jiwa, satu kambing, domba. Tapi kalau satu keluarga itu kok hanya mampu satu, cukup satu keluarga dapat pahalanya. Misalkan Pak Didi, putrinya, misalkan istrinya ada warung, Pak Didi sini, misalkan 5 atau 4 anaknya semuanya sudah berpenghasilan dan mampu berkorban, idealnya per jiwa 1. Tapi ternyata satu keluarga itu hanya 1, maka semua pun mendapatkan pahala kebaikannya. Dan saran saya, jenengan cantolkan orang tua jenengan. Bismillah, walaupun tidak disebut di situ sama panitia, cukup keluarga Pak Zainal, keluarga Pak Didi, keluarga Pak Jumingan, Pak Jumingin, jam siapa Pak siapa misalkan ini ya. Niatkan yang berkurban ini kurban keluarga Bapak ini dan orang tua kita. Dengan kita mencantolkan itu, orang tua kita pun dapat pahalanya. Benar tuh Ustaz. Nabi berkurban, bismillah ya Allah, ini kurban untukku, ini untuk umatku dan untuk keluargaku dan untuk umatku. Itulah yang menjadikan bolehnya kurban satu keluarga itu juga mencantolkan orang tuanya. Kalau jenengan nggak mencantolkan dia apa-apa. Ini kenapa nggak mencantolkan?
Dengan mencandalkan kita satu keluarga dapat, orang tua kita juga dapat. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Ya, baik. Jadi yang utama, yang kedua yaitu pada Zulhijjah adalah kurban. Ya. Yang ketiga puasa Arafah. Saya tanya ini, pas lagi puasa Arafah, jenengan ada aja mungkin diundang yaitu acara pernikahan, walimatul urs. Jenengan batalkan atau enggak? Halo? Pas puasa Arafah dapat undangan walimatul urs. Nah, kalau walimatul urs itu kan wajib ya Pak ya. Kalau kita bisa wajib memenuhi ya. Dan kalau kita menyenangkan yang ngundang itu kan 2 pahala kan. Saya tanya, ini jangan lagi puasa Arafah dapat undangan walimatul urs, dibatalkan atau tetap puasa? Kok tetap puasa? Kalau yang puasa cuma 1 loh pahalanya. Kalau jenengan membatalkan ini 2 pahalanya. Iya. Dibatalkan atau tetap puasa? Kok tetap puasa nggak dibatalkan? Tapi pahalanya besar. Yang jenengan makan loh Pak, nyenengkan 2 loh pahalanya. Tetap kalah. Ya. Ketiganya di mana Pak? Jadi tetap puasa. Kenapa? Karena ngundangnya tinggal 10 menit menjelang maghrib. Eman. Neng nek ngundangnya ke jam 8 jam 09 batalkan. Lain ini Pak. Ngundangnya 10-15 menit menjelang maghrib kok. Ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Nah, yang keempat yaitu sholat Idul Adha. Itu amalan yang utama. Ya. Haji enggak, kurban enggak, puasa Arafah enggak, sholat Idul Adha juga enggak. Gimana nih kalau yang kayak gini nih? Haji enggak, kurban enggak, puasa enggak, sholat Idul Adha juga enggak. Orang seperti ini muslim loh. Ya. Pantas enggak dia sebagai disebut seorang muslim? Pantas enggak? Tadi kan haji enggak, kurban enggak, puasa Arafah enggak, sholat Idul Adha juga enggak. Pantas enggak dia disebut seorang muslim? Ayo, 3. Cuman pertanyaannya, pantas apa enggak disebut seorang muslim? Hah? Tadi loh. Kalau haji mesti karena duitnya, diberi kemampuan. Kurban ya kaitannya dengan duit. Nek puasa karena fisik. Sholat Idul Adha gerek melangkah. Pertanyaan saya kan cuma 1. Pantas enggak orang seperti ini disebut muslim? Halo? Assalamualaikum. Kenapa ragu banyak dengan jawab? Pantas enggak disebut seorang muslim? Enggak, saya enggak tanya mukmin, Pak, muslim. Nah, lain lagi nanti. Ya, nah, kalau ini tingkatnya muslim atau mukmin. Saya tanya, pantas enggak disebut seorang muslim? Pantas. Kenapa enggak pantas? Wong dia sudah meninggal kok. Jadi waktu belum haji dia sudah meninggal. Jadi belum Zulhijjah dia ya dia nggak melakukan ini semua lah. Jangan suzon dong. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Baik ya.
Itu kaitannya dengan Zulhijjah. Saya beri kesempatan sedikit dulu sebelum kita beralih pada materi lain. Ada pertanyaan di poin ini? Monggo.